Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kalau sudah ada pematerinya silakan. Biar cukup. Silakan dimulai kalau sudah hadir. Jam 10. Ya, silakan dimulai pemakalan, silakan dibuka. Sebelumnya yang pegang Zoom, maaf, itu Mbak Asri jadikan host untuk membagikan layar. Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan memberikan presentasi mengenai praktek tadabbur melalui bahasa Al-Quran dan dari ayat-ayat tafakkur. Kemudian kita mulai diskusi pembacaan bismillah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dosen yang kami hormati dan tak lupa kepada rekan-rekan semuanya.
Semoga kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kepada pemateri yang pertama. Saya persilahkan kepada Mbak Asri. Baik, terima kasih Kak Sophia Nuraziza atas kesempatannya. Kali ini saya akan membacakan makalah kami yang pertama, yaitu bagian pendahuluan. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai petunjuk hidup dan sumber kebijaksanaan. Namun seringkali pemahaman terhadap Al-Quran hanya sebatas membaca dan menghafal ayat-ayatnya saja, tanpa menggali makna yang lebih dalam. Padahal Al-Quran juga mengajarkan tentang pentingnya tadabbur dan merenungkan ayat-ayatnya. Melalui tadabbur, umat Islam dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Namun, banyak orang yang belum memahami metode dan praktik tadabbur Al-Quran yang efektif. Tadabbur Al-Quran sendiri bisa melalui yang pertama, bahasan tersendiri dan perlu dipahami makna yang terkandung di dalamnya. Makanya penting untuk kita mempelajari bahasa Al-Quran agar dapat melakukan tadabbur dengan lebih baik. Kemudian selain melalui bahasa Al-Quran, kita juga bisa tadabbur melalui ayat-ayat tafakur yang merupakan sarana efektif dalam melakukan tadabbur. Lanjut ke rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini. Yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu apa sih pengertian tadabbur? Minggu kemarin juga sudah dijelaskan tentang pengertian tadabbur, namun kami akan menjelaskan lagi versi kami. Kemudian bagaimana langkah mentadaburi Al-Quran melalui bahasa Al-Quran dan ayat-ayat tafakur. Kemudian yang terakhir, bagaimana praktek tadabbur melalui bahasa Al-Quran dan ayat-ayat tafakur dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya. Dikembalikan lagi ke Kak Sophia. Ya, terima kasih kepada Mbak Asri yang telah menyampaikan materi yang pertama. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Maulana Ihsan Mausuf. Kepadanya dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tadabbur. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran bagi teman-teman semua? Terdengar. Mendengar. Oke, baiklah. Tadabbur Al-Quran merupakan sebuah konsep dalam agama Islam yang mengacu pada proses merenungkan dan memahami makna yang lebih dalam dari ayat-ayat Al-Quran. Tadabbur berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti memikirkan, merenungkan, ataupun mengkaji dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam konteks Al-Quran ini, tadabbur juga mengarah pada upaya untuk memahami pesan atau sebuah hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian apa sih pentingnya tadabbur? Tadabbur itu sangat penting sekali, terutama bagi diri kita ya, bagi kita sama umat Muslim untuk merenungkan ciptaan-ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala khususnya. Pentingnya tadabbur, yang pertama adalah pemahaman spiritual yang mendalam. Maksudnya adalah jadi kita memahami tentang spiritual yang lebih mendalam lagi gitu. Jadi tentang agama Islam untuk mendekatkan diri kita terhadap Sang Ilahi atau kepada pencipta kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua adalah peningkatan kecerdasan intelektual. Karena dengan kita sering bertadabbur, berpikir, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya akan meningkatkan kecerdasan intelektual bagi diri yang sedang tadabbur Al-Qur'an. Yang selanjutnya adalah panduan hidup yang komprehensif. Kemudian ada pengembangan kesadaran sosial dan kemanusiaan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Maulana Ihsan yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mas Yogi. Kepadanya dipersilakan. Mas Yogi, apakah bergabung? Tidak ada. Biar dikarenakan mungkin Mas Yogi masih ada halangan, biar saya aja yang menjelaskan. Kemudian selanjutnya di dalam tadabbur juga kita adanya memahami bahasa Al-Qur'an. Tentunya bahasa Al-Qur'an di sini yaitu bahasa Arab. Yang pertama ada kekhasan bahasa Al-Qur'an dan pentingnya mempelajarinya, yaitu kemudian di dalam kekhasan bahasa Al-Qur'an ada beberapa komponen. Yang pertama adalah keindahan dan keagungan bahasa. Bahasa Al-Qur'an ditandai dengan keindahan dan keagungannya yang luar biasa. Penggunaan kosakata yang kaya, struktur kalimat yang elegan, serta gaya bahasa yang unik menjadikan Al-Qur'an sebagai karya sastra yang tak tertandingi. Karena kan di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat atau huruf-huruf yang sangat banyak jumlahnya gitu. Memahami bahasa Al-Qur'an membuka pintu untuk menghargai dan menikmati keindahan bahasa yang digunakan dalam ayat-ayat suci tersebut. Yang kedua, ada kekayaan makna. Kekayaan makna di sini memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Setiap kata dan kalimat dalam Al-Qur'an mengandung makna yang mendalam dan multitafsir atau banyak tafsirnya, banyak pemahamannya. Memahami bahasa Al-Qur'an membantu umat Islam untuk menggali makna-makna yang tersembunyi dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang ajaran-ajaran agama Islam. Yang ketiga ada konteks budaya dan sejarah. Memahami bahasa Al-Qur'an juga melibatkan pemahaman tentang konteks budaya dan sejarah di mana Al-Qur'an diturunkan. Bahasa Al-Qur'an mencerminkan realitas sosial, budaya, dan sejarah masyarakat Arab pada saat itu. Mempelajari konteks ini tentu membantu umat Islam untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an dengan lebih baik, menerapkan prinsip-prinsip yang universal dalam konteks zaman modern. Yang keempat ada tafsir dan penafsiran. Nah, kekhasan bahasa Al-Qur'an itu memiliki banyak tafsir ya. Memahami bahasa Al-Qur'an merupakan langkah awal dalam melakukan tafsir dan penafsiran ayat-ayat suci. Bahasa Al-Qur'an menjadi dasar untuk menggali makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut dengan menghubungkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang baik tentang bahasa Al-Qur'an, umat Islam dapat menghindari
kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru. Mempelajari bahasa Al-Quran tidak hanya memperkaya pengetahuan linguistik saja, tetapi juga membuka pintu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan autentik tentang ajaran Islam. Dengan memahami kekhasan bahasa Al-Quran, umat Islam dapat mendekati ayat-ayat suci dengan rasa hormat, khusyuk, dan kesungguhan yang lebih besar. Yang selanjutnya ada metode dalam memahami bahasa Al-Quran. Jadi ada cara-caranya ya. Dalam memahami bahasa Al-Quran, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah mempelajari makna kata. Nah, salah satu metode dasar dalam memahami bahasa Al-Quran adalah dengan mempelajari makna atau kata-kata yang digunakan. Setiap kata dalam Al-Quran memiliki makna khusus dan konteks penggunaan yang perlu dipahami. Menggunakan kamus bahasa Arab atau sumber referensi lainnya dapat membantu dalam memahami makna kata-kata tersebut. Yang kedua adalah memahami struktur kalimat. Struktur kalimat dalam bahasa Al-Quran memiliki kekhasan tersendiri. Memahami struktur kalimat membantu dalam mengidentifikasi hubungan antara kata-kata dan frasa-frasa yang digunakan dalam satu ayat. Antara ayat-ayat yang saling terkait. Meneliti pola kalimat, pengulangan kata, dan konstruksi gramatikal membantu dalam memahami pesan yang ingin disampaikan. Nah, yang selanjutnya ada menafsirkan gaya bahasa. Al-Quran menggunakan berbagai gaya bahasa seperti majas, perumpamaan, metafora, dan lain sebagainya. Memahami gaya bahasa yang digunakan membantu dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Melalui pemahaman gaya bahasa, umat Islam dapat menggali hikmah dan pesan yang lebih dalam dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang terakhir ada mengkaji tafsir. Nah, dalam tafsir Al-Quran, upaya untuk memahami dan menafsirkan makna ayat-ayat Al-Quran. Mengkaji tafsir yang telah ada dari para ulama dan ahli tafsir terkemuka dapat memberikan wawasan yang luas dan pemahaman yang lebih dalam tentang ayat-ayat tersebut. Namun, penting untuk menggunakan sumber tafsir yang dapat dipercaya dan mengacu pada konteks sejarah dan budaya saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Dengan menggunakan metode-metode ini, umat Islam dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahasa Al-Quran dan mengaplikasikannya itu yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Memahami bahasa Al-Quran juga membantu umat Islam untuk merenungkan dan menghayati ayat-ayat suci dengan lebih baik, serta mengambil manfaat spiritualitas dan intelektual dari kitab suci Al-Quran. Mungkin cukup dari materi tentang bahasa Al-Quran. Silakan dilanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, silahkan apabila ada pertanyaan kepada rekan-rekan semuanya. Atau mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Maaf, ini belum Kak Sofia. Oh, beres. Materi belum beres. Selanjutnya dari Kak Nida, Wifa, silakan. Oh iya. Tentang praktik tadabbur Al-Quran.
Praktik tadabbur Al-Quran melalui bahasa Al-Quran dapat dilakukan dengan beberapa langkah praktis yang membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti. 1. Membaca dengan penuh konsentrasi. Dalam praktek tadabbur adalah membaca Al-Quran dengan penuh konsentrasi dan kesadaran. Hindari gangguan dan temukan lingkungan yang tenang untuk membaca. Fokuslah, pikirkan ayat-ayat yang sedang dibaca dengan memahami setiap kata dan kalimat dengan seksama. Selanjutnya, menggali makna kata-kata kunci. Setelah membaca, identifikasi kata-kata kunci dalam ayat tersebut. Gunakan kamus bahasa Arab atau sumber referensi lainnya untuk mempelajari makna-makna kata tersebut. Perhatikan nuansa dan variasi makna yang mungkin ada. Itu dapat membantu dalam memperkaya pemahaman terhadap pesan yang ingin disampaikan dalam ayat tersebut. Selanjutnya, mencari hubungan antara ayat-ayat yang saling terkait. Al-Quran adalah sebuah kitab yang terdiri dari ayat-ayat yang saling terkait dan saling melengkapi. Praktik tadabbur melibatkan pencarian hubungan antara ayat-ayat yang terkait secara tematik atau struktural. Perhatikan pengulangan kata, kontras, atau kelanjutan gagasan dari satu ayat ke ayat berikutnya. Hal ini dapat membantu dalam memahami konteks dan pesan yang lebih luas. Selanjutnya, merenungkan dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Tadabbur tidak hanya tentang memahami makna secara intelektual, tetapi juga melibatkan refleksi pribadi dan penghubungan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah memahami makna ayat, renungkan bagaimana pesan tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan spiritual. Temukan hikmah dan pelajaran yang dapat diterapkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti langkah-langkah praktis ini, praktik tadabbur Al-Quran melalui bahasa Al-Quran dapat menjadi pengalaman yang mendalam dan bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman spiritual dan intelektual umat Islam. 2. Contoh konkret penerapan metode tadabbur melalui bahasa Al-Quran pada beberapa ayat tertentu. Tadabbur Al-Quran melalui bahasa Al-Quran dapat diterapkan pada berbagai ayat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Berikut adalah beberapa contoh konkret tentang bagaimana metode tadabbur dapat diterapkan pada beberapa ayat tertentu. Ada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Maka barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Pada bulan itu. 1. Membaca dengan penuh konsentrasi. Bacalah ayat ini dengan penuh konsentrasi, memperhatikan kata-kata dan kalimatnya. Kedua, menggali makna kata-kata kunci, identifikasi kata-kata kunci seperti Ramadan, Al-Quran, petunjuk, penjelasan, pembeda, dan berpuasa. Gunakan kamus bahasa Arab untuk mempelajari makna-makna tersebut, makna kata tersebut. Selanjutnya, mencari hubungan antara ayat-ayat yang saling terkait. Hubungkan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya untuk memahami konteksnya. Ayat ini menjelaskan tentang apa dan selanjutnya merenungkan dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Renungkan makna ayat ini dan hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ayat ini mengingatkan manusia, umat muslim, terutama tentang pentingnya menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan sebagai bentuk penghormatan terhadap Al-Quran yang diturunkan pada bulan tersebut. D. Pengertian ayat-ayat tafakur. Suatu pengertian ayat tafakur dalam Al-Quran adalah
ayat-ayat yang mengajak umat Islam untuk merenungkan kebesaran Allah dan mengambil hikmah dari ciptaannya. Ayat-ayat tafakur ini meminta manusia untuk melihat bukti-bukti kekuasaan Allah dalam ciptaannya dan memperkuat keyakinan mereka terhadapnya. Pengertian tafakur tersendiri berasal dari kata fikr, yang berarti pemikiran atau renungan. Tafakur dalam Al-Quran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk merenungkan keagungan Allah dan segala ciptaannya. Tafakur merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam karena dapat membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan manusia. Berikut beberapa contoh ayat-ayat tafakur dalam Al-Quran. Ada surat Yunus ayat 6 yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ada lagi di surat Ar-Rum ayat 21 artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian keturunanmu dari air suci, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Dan tidaklah mungkin bagi kamu untuk memisahkan diri dari istri-istri kamu, kecuali dengan meninggalkannya dalam keadaan bermadu atau berdamai. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memahami. Ayat-ayat tafakur ini mengajak manusia untuk merenungkan kebesaran Allah dan ciptaannya, sehingga dapat membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan manusia. Melalui tafakur, manusia dapat memperkuat keyakinan terhadap Allah dan memperoleh hikmah dari ciptaannya. 2. Pentingnya ayat-ayat tafakur. Ayat-ayat tafakur dalam Al-Quran memiliki pentingnya sebagai sarana untuk mendapatkan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Ayat-ayat tafakur mengajak umat Islam untuk merenungkan kebesaran Allah, memperdalam hubungan dengan Allah, dan mengambil hikmah dari ciptaannya. Pertama, ayat-ayat tafakur membantu manusia memahami kebesaran Allah dalam merenungkan ciptaannya. Manusia dapat melihat bukti-bukti nyata tentang kekuasaan, kebijaksanaan, dan keindahan Allah dalam menciptakan alam semesta. Hal ini menginspirasi manusia untuk mengagumi dan menghormatinya sebagai pencipta yang maha kuasa. Selanjutnya, ayat-ayat tafakur juga membantu dalam mengembangkan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang mengajak untuk memperhatikan ciptaan Allah, manusia dapat memperoleh wawasan baru tentang makna hidup, tujuan eksistensi, dan hubungan dengan Sang Pencipta. Tafakur membantu manusia menyadari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ayat-ayat tafakur memiliki peran penting dalam pengembangan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Melalui tafakur, manusia dapat memperkuat hubungan dengan Allah, memperdalam pemahaman tentangnya, dan mengambil hikmah dari ciptaannya. Hal ini membantu manusia untuk hidup lebih bermakna, bertanggung jawab, dan beriman yang kuat kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, praktek tadabbur Al-Quran melalui ayat-ayat tafakur. Berikut adalah langkah-langkah praktek tadabbur Al-Quran melalui ayat-ayat tafakur yang dapat membantu dalam pemahaman mendalam. 1. Memilih ayat tafakur. 2. Membaca ayat dengan tadabbur. 3. Menganalisis makna ayat. 4. Mengaitkan dengan kehidupan. 5. Membuat catatan dan refleksi. 6. Berdiskusi dan berbagi. Kesimpulannya dari praktik tadabbur Al-Quran melalui bahasa Al-Quran dan melalui ayat-ayat tafakur adalah praktik tadabbur Al-Quran melalui bahasa Al-Quran dan ayat-ayat tafakur membantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran dan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Ini memungkinkan kita untuk menggali makna yang lebih dalam dan menyelami pesan-pesan yang terkandung dalam setiap ayat.
Melalui praktek ini, kita dapat mengaitkan ajaran Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari dengan memahami makna ayat dan merenungkan implikasinya. Kita dapat mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam berbagai aspek kehidupan, seperti moralitas, etika, hubungan sosial, dan pengambilan keputusan. Praktik tadabbur Al-Quran melalui ayat-ayat tafakur memungkinkan kita untuk menemukan hikmah dan kebijaksanaan yang tersembunyi dalam ayat-ayat tersebut. Kita dapat merenungkan kebesaran Allah, memahami alam semesta, dan menemukan tujuan hidup yang sejati melalui proses ini. Melalui praktik ini, kita dapat meningkatkan kualitas spiritualitas merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan mempraktikkan tadabbur membantu kita mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah, meningkatkan kesadaran diri, dan memperdalam penghayatan terhadap agama. Dan demikian, praktik tadabbur Al-Quran melalui bahasa Al-Quran dan ayat-ayat tafakur merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran, menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, menemukan hikmah dan kebijaksanaan, serta meningkatkan spiritualitas kita. Ya, alhamdulillah materi telah selesai disampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab pada teman-teman. Silakan. Silakan yang ingin bertanya untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan, mungkin ada yang mau ditambah atau yang mau dilengkapin. Kalau tidak ada, nanti saya langsung masuk aja. Jika tidak ada pertanyaan, saya serahkan kepada Bapak dosen yang terhormat. Ini pematerinya yang tidak hadir siapa ini? Ada berapa orang? Apa hadir semua? Mas Yogi Amora. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita dapat berjumpa lagi dalam makalah ataupun belajar tentang bagaimana langkah-langkah kita mendekati memahami Al-Quran itu menjadi pedoman kita sehari-hari. Dan alhamdulillah pada kali ini kita sampai pada materi tentang praktik ya. Praktik Al-Quran melalui untuk memahami Al-Quran, perangkat-perangkat yang harus kita kuasai jika memang kita ini pengen lebih detail ataupun setidaknya ya tentunya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena yang namanya orang ya
sealim apapun ya pasti ya tidak mampu secara benar-benar detail tentang Al-Quran. Al-Quran semakin digali ya semakin dalam. Dalam artian apa? Jadi semakin tinggi ilmu seseorang tentang berbagai macam disiplin keilmuan tentang yang berhubungan dengan Al-Quran, maka semakin dalam pemahaman yang dia dapatkan dari Al-Quran. Sebagai contoh yang sangat mudah bagi kita, di sini mungkin teman-teman ada yang paham tentang bahasa Arab, ada yang sudah pengalaman bahasa Arab, ada yang tidak mungkin sama sekali, ataupun bahkan yang menengah. Nah, kita rasakan saat kita membaca teks-teks Arab, misalnya, ataupun Al-Quran lah secara secara singkat lah istilahnya. Mungkin kalau orang yang paham tentang Al-Quran, ya ini tentang kebahasaan lah paling tidak. Kalau kita bicara bahasa ya tidak hanya meliputi ya bahasa-bahasa yang ada di Al-Quran, tapi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bahasa Arab seperti ilmu nahwu, sharaf dan semacamnya, ilmu balaghah dan semacamnya, itu berhubungan semuanya dengan bahasa Arab tentunya. Nah, jadi orang yang membaca Al-Quran, misalnya dia tidak pernah belajar bahasa Arab ataupun belajar nahwu sharaf, membaca Al-Quran. Jadi mungkin hanya dapat apa yang ia dapatkan saja, apa yang ia lihat saja, misalnya tajwidnya, ataupun ya keindahan bacaannya. Tidak ada efek mungkin yang mendalam apa yang ia dibaca. Tapi ketika orang memahami bahasa Arab, memahami perangkat-perangkat bahasa Arab, nahwu sharaf, ataupun ya ilmu badi'nya, ilmu ma'aninya, ilmu balaghahnya, semuanya di ilmu hadisnya, maka ketika membaca Al-Quran itu tergambar. Misalnya walakum fil qisasi hayatu ya ulil albi la'allakum tattaqun misalnya. Kalau secara sepintas kan sudah dikisah kok masih ada kehidupan kan, makna simpelnya seperti itu. Kalau diartikan sangat janggal. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ternyata memang balaghah, ilmu dan semacamnya, orang akan paham bahwa dengan cara kisos, ketika misalnya ada pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, kisos dan semacamnya, ternyata itu membuat jera orang yang melakukan kejahatan. Nah, kan secara akal kita enggak, kalau hanya melihat walakum fil qisasi hayatun, masa sudah dibunuh kok masih ada kehidupan. Ya, ternyata ketika ditinjau dari ilmu-ilmu yang lainnya, ternyata kita semakin banyak bahwa Al-Quran sebagaimana yang disebutkan tadi memang banyak makna-makna yang tersirat ataupun tersurat di dalam Al-Quran itu yang memang harus butuh keilmuan-keilmuan yang memahaminya. Ataupun kita baca terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia kalau kita baca hanya bisa baca, mungkin kesimpulan pemahaman itu kita bisa dapat dengan terjemahan. Tapi beda dengan kita baca teks Arab. Nah, kalau kita baca teks Arab mungkin dari segi nahwunya seperti ini. Misalnya contohnya di dalam lafaz di dalam Al-Qur'an misalnya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya mungkin kalau dibaca terjemahannya kan hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan misalnya. Nah, itu enggak, ketika ya mungkin yang didapatkan hanya itu saja. Tapi ketika baca Arabnya misalnya iyyaka na'budu, di situ ada maf'ul yang didahulukan. Di situ ada objek yang didahulukan, yang awalnya susunan bahasa Arab itu kan awalnya kan ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, ternyata di situ didahulukan. Misalnya na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka misalnya, nasta'inuka atau na'budukah misalnya. Tapi di situ adalah kalimat yang memang tidak lazim seperti biasanya, maf'ulnya dikedepankan yang bermakna khusus nanti. Sehingga maknanya apa? Hanya kepada Engkau kami menyembah. Jadi maknanya sudah berbeda. Nah, itu ketika dipahami orang yang paham terhadap tatan bahasa Arab, maka itu mempunyai pemahaman, mempunyai kenikmatan tersendiri dalam membaca teks Arab. Inilah salah satu fungsi tadabbur ya, di dalam Al-Quran melalui pendekatan bahasa. Dan masih banyak lagi tentang bahasa-bahasa di dalam Al-Quran yang memang agak unik dan menarik kalau kita kaji.
Misalnya di dalam Al-Quran kata-kata menciptakan, misal menciptakan ada khalaqah, ja'ala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, inni akhluqu lakum min at-tin khalaqal insana min 'alaq, ja'ala lakumul arda firasyan, alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran, dan semacamnya. Ada allazi alhamdulillahi fatirus samawati fatiris sama, ada yang seperti itu. Ada yang badi'us samawat, ada menggunakan badi', ada yang menggunakan khalaqa, dan itu kan adalah suatu keunikan bagi orang yang paham tentang apa makna perbedaan dari bahasa tersebut. Nah, ini akan melahirkan tadabbur yang mendalam lagi ketika kita paham terhadap tatanan ataupun perbedaan bahasa Arab. Maka dari itu mungkin teman-teman, ini sangat salah satu yang mungkin yang sangat penting untuk kita kaji selaku orang-orang yang belajar di tafsir lah istilahnya. Ini ilmu kebahasaan. Maka sangat-sangat kurang baik jika ada teman-teman yang nggak memperdalam bahasa Arab jika jurusannya tafsir ya. Jika jurusannya tentang Al-Quran, maka bisa dikatakan ya wajib lah. Kalau misalnya paling rendah ya bisa bahasa Arab lah istilahnya, paling sedikit di situ kita bisa baca tafsirnya dan semacamnya. Nah, jadi ini yang sangat menarik. Banyak tentang kitab tafsir kebahasaan. Itu kalau sekarang kan corak tafsir kan banyak kan, ada corak fikih, ada corak tasawuf, ada termasuk tafsir yang bercorak bahasa lughawi. Nah, itu sangat banyak sekali. Tujuannya semuanya untuk menghadirkan pemahaman-pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran itu sendiri. Misalnya yang berkenaan dengan mungkin dianggap bercorak bahasa, misalnya seperti kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karya Imam Al-Baydawi, misalnya di situ memang sering disinggung tentang kebahasaan. Atau ada juga yang misalnya tafsir Al-Bahrul Muhit, misalnya karya Abu Hayyan Al-Andalusi, ada juga tafsir Al-Kasyaf punya Zamakhsyari. Nah, itu mengungkit tentang kebahasaan. Atau misalnya di dalam Al-Quran kalau kita cari ini unik misalnya. Misalnya manusia kan banyak, ada al-insa, ada basyarun, dan semacam itu. Ketika dicari kata pemateri akar katanya ya, itu lebih menarik ketika kita baca Al-Quran. Oh, ini tentang makna Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga kalau kita larikan lagi ke dalam tafsir bahasa Indonesia yang kerap mungkin terlebih dahulu seperti penafsiran Pak Quraish Shihab. Nah, itu kalau kalian baca di sana ketika menjelaskan ayat, maka beliau mengutip bahasa dulu, dibahas bahasanya, makna akar katanya seperti itu, pemahamannya seperti itu sangat-sangat menarik. Nah, maka kalau kalian sering baca tafsirnya Pak Quraish Shihab, insya Allah gaya-gaya bahasanya juga akan sama di situ. Memberikan tambahan pemikiran kita untuk memahami Al-Quran. Jadi para teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuman komentar dari saya ya secara makalah sudah bagus. Saya lihat tadi lebih kaya daripada makalah-makalah sebelumnya. Ya, saya kasih apresiasi yang sangat tinggi ya. Nah, sepertinya ini pemateri yang bahasanya makalahnya kayaknya lebih lengkap daripada sebelum-sebelumnya. Maka terima kasih. Cuman tadi ada koreksi satu di situ. Ini kan tadi praktek ya. Mungkin tadi langkah-langkahnya. Dari mungkin tadabbur langkahnya seperti apa. Kemudian tafakkur langkahnya seperti apa. Untuk menghasilkan suatu pemahaman yang sangat mendalam. Maka kalau saya boleh komentari di situ ya. Cobalah nanti perbaikin makalahnya dengan menambahkan tadi yang saya singgung. Misalnya fatoro. Ja'ala, dari segi bahasa itu mungkin dari situ ya, dari segi bahasa. Kemudian apa beda basyarun dengan al-insan, sama-sama manusia kok beda. Kalau insan itu lebih kemana, kalau basyar itu lebih kemana, kalau fatoroh apa, sama-sama menciptakan. Memang kalau sedikit saya singgung bahwa khalaqa itu ya biasanya menjadikan yang dari tidak ada lah. Ada yang mengatakan seperti itu, kalau disinggung malah lebih menarik nanti ya. Sehingga akan paham orang yang membaca tersebut. Ya khalaqo basyara, dan itu dari segi bahasa. Atau ada di dalam Al-Qur'an, dan itu kalau ada fatara, ada ghais, sama-sama makna hujan.
Sama-sama makna hujan. Tapi apa maknanya kalau fatara? Nah, kalau ghaib hujan, kalau mator atau apa itu ini sangat-sangat menarik untuk kita kaji. Nah, kemudian ya mungkin contohnya ya, yang belum itu contoh. Kemudian yang kedua, kalau ada ayat Al-Qur'an. Kalau ada ayat Quran silahkan tampilkan Arabnya ya. Jangan hanya terjemahannya saja. Nah, biar bisa dibaca karena terus terang ini kan berbicara tentang Al-Qur'an dan bahasa. Maka sangat unik kalau tidak ada contohnya dan bahasanya Al-Qur'annya nggak ada. Jadi kita hanya baca terjemah. Di situ kan hanya terjemah kan di situ yang ditampilkan ya. Terjemah bahasa Indonesia. Nah, maka itu sangat bagus nanti kalau dilengkapi dengan bahasa Arabnya, Al-Qur'annya, misalnya ayat sekian, surat sekian, dan semacamnya itu sangat bagus. Baik, itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih penjanya. Semoga di acara-acara berikutnya, makalah-makalah berikutnya nanti bisa lebih hidup diskusinya, dan ini mohon yang dimatiin kameranya, semoga bisa dibuka ya. Karena kalau mati seperti ini kan tidak tahu lagi ngapain dan seperti apa. Hadir atau tidak kan tidak bisa dipastikan ya, walaupun ada orangnya seperti itu. Jadi mohon nanti kalau lagi Zoom seperti ini, mohon aktif, benar-benar disimak apa yang disampaikan. Kalau kita simak tadi ya, misalnya kalau kita benar-benar simak, kita muncul pertanyaan, apa sih bedanya tadabbur dengan tafakkur misalnya di dalam Al-Qur'an. Sering kita singgung mulai kemarin. Tadabbur, kalau misalnya tadabbur lebih kepada, kalau tafakkur misalnya lebih kepada ciptaan Allah. Walam yatafakkaru ma fis samawati wal ard misalnya. Kalau tadabbur tentang misalnya tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan semacamnya. Itu kan kalau kita jeli tadi bisa timbul pertanyaan seperti itu. Jadi terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Semoga nanti bisa lebih menarik lagi pembahasan setelahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mungkin informasi untuk UTS. Saya kasih tugas nanti di akhir semester dikumpulin lagi makalahnya, silahkan dilengkapi referensinya. Ya syukur-syukur di situ bisa kitab ya, kitab, ada jurnal misalnya. Kalau tafsir ya usahakan rujukannya di tafsir, itu sangat bagus gitu ya. Jurnal, disertasi dan semacamnya. Dan untuk minggu depan Ustadz izin sepertinya belum bisa masuk ya dari sekarang, tapi tetap kalian silahkan tulis makalahnya biar nanti ketika waktunya nanti bisa kita mulai. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon izin saya langsung izin keluar karena lagi ngawasi ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan didiskusikan. Saya izin ya. Ustaz, jazakumullah. Ustaz Adit, jam berapa lagi kita pada asar? Pada asar ya.